Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiga Utami akan menjelaskan paper dengan judul Sistem Rekomendasi Dosen Pembimbing berdasarkan dokumen judul skripsi di bidang komputasi cerdas menggunakan metode BM25. Pada bagian abstrak ialah permasalahan yang berkaitan tentang temu kembali informasi ditemukan pada perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Penentuan dosen pembimbing hanya mengandalkan pengetahuan personal terkait dengan spesialisasi dosen yang diperlukan untuk membimbing selama pengerjaan skripsi. Proses yang dilakukan ialah pre-processing dokumen, perhitungan skor BM25 pada setiap dokumen, dan mengambil hasil scoring BM25 tertinggi sebanyak nilai K. Setiap pengujiannya menggunakan data testing yang sama sejumlah 20 dokumen. Semakin tinggi nilai K-nya, akan mempengaruhi hasil rekomendasi menjadi kurang maksimal karena semakin banyak dokumen tidak relevan yang ikut terhitung. Pada bagian pendahuluan ialah program sarjana merupakan pendidikan akademik yang ditempuh dalam perguruan tinggi atau sederajat yang memiliki tujuan untuk memperoleh gelar sarjana, sehingga dapat mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajari melalui penalaran ilmiah. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana, maka setiap mahasiswa harus menyelesaikan skripsi. Pemilihan dosen pembimbing skripsi untuk program studi S1 Teknik Informatika Filkom Universitas Brawijaya khususnya pada keminatan komputasi cerdas masih dilakukan secara manual. Penentuan dosen pembimbing hanya mengandalkan pengetahuan personal terkait dengan spesialisasi dosen yang diperlukan untuk membimbing selama pengerjaan skripsi. Maka dari itu, diperlukan adanya analisis terkait dengan judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa untuk mendapatkan dosen pembimbing yang sesuai dengan topik skripsi yang dikerjakan. Pada dokumen skripsi terdapat bagian judul. Judul ialah salah satu bagian terpenting yang terdapat dalam dokumen skripsi. Data teksnya berupa dokumen judul tersebut dapat dijadikan acuan dalam memberikan rekomendasi dosen pembimbing yang sesuai dengan topik yang dikerjakan. Berdasarkan permasalahan yang didapatkan, penelitian kali ini berfokus untuk memberikan rekomendasi dosen pembimbing skripsi berdasarkan penelitian di bidang komputasi cerdas menggunakan metode BM25. Yang kedua ada dasar teori ini, satunya text mining. Nah, text mining ini proses penganalisan teks berguna untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk tujuan tertentu. Pada text mining ini, data yang digunakan bersumber dari kumpulan teks dengan format yang tidak terstruktur. Prosesnya membutuhkan tahap awal, yaitu teks pre-processing yang berfungsi untuk mengubah data teks agar menjadi lebih terstruktur. Yang kedua ada pre-processing, yaitu tahapannya bertujuan untuk membuat representasi dokumen menjadi lebih rapi, karena algoritma pada mesin pencarian tidak menerjemahkan dokumen teks secara langsung. Nantinya, data numerik ini berguna untuk perhitungan pada tahap selanjutnya. Dan di sini ada beberapa macam tahap preprocessing, yaitu yang pertama case folding itu ialah tahap pemrosesan dokumen yang berfungsi untuk pengubahan setiap huruf yang terdapat dalam setiap dokumen menjadi korpus huruf kecil atau non-kapital. Yang kedua ada tokenizing. Tahapnya itu pemrosesan dokumen yang berfungsi untuk mengubah kalimat menjadi potongan kata sesuai dengan spasi yang memisahkan. Filtering ialah tahap pemrosesan dokumen untuk mengambil kata yang dapat digunakan mempresentasikan dokumen. Stemming ialah tahap pemrosesan dokumen yang berfungsi untuk mengubah setiap kata menjadi bentuk kata dasar yang menghapus imbuhan kata atau affixes, awalan kata atau prefixes, sisipan kata atau infixes, akhiran atau suffixes, serta kombinasi awalan kata dan akhiran kata atau konfixes yang terdapat pada kumpulan kata tersebut. Metode BM25 ini metode yang berfungsi dalam proses pemeringkatan set dokumen berdasarkan term query yang muncul pada setiap koleksi dokumen. Perhitungan BM25 akan dijelaskan pada foto yang pertama. Di sini ada rumus metode BM25. Rumusnya seperti ini: sigma Q I sama dengan 0 IDF Q I TF Q1D Q1 plus 1. Nah, di sini IDF Q1 Q I ini nilai inverse dokumen frekuensi pada term query I. TF Q1D yang ini
itu jumlah frekuensi term query I pada koleksi dokumen. Nah, K1 itu 1,2 lebih kecil dari K1, lebih kecil lagi dari 2,0. B itu 0,5 lebih kecil dari B, lebih kecil dari 0,8. Di live ini rata-rata panjang semua koleksi dokumen, dan di ini panjang koleksi dokumen. Nah, untuk mendapatkan nilai IDF pada persamaan pertama ini dengan rumus yang BEM25 akan ditunjukkan persamaan kedua, jadi saling berkaitan, saling berhubungan. Jadi kalau misalkan kalian mau mencari metode BEM25 ini, kalian harus mencari yang cara nomor 2 ini. Di sini N itu jumlah keseluruhan koleksi dokumen. DF itu jumlah koleksi dokumen yang memiliki term query I. Kalau IDFT ini nilai inverse dokumen frekuensi pada term query I. Di sini ada evaluasi. Nah, tujuan evaluasi ini adalah proses untuk mendapatkan ukuran terkait seberapa dekat angka dari hasil pengukuran dengan angka yang sebenarnya. Di sini ada precision key. Evaluasi menggunakan precision key ini digunakan untuk perhitungan nilai precision berdasarkan peringkat dokumen teratas sebanyak nilai K yang digunakan, serta dokumen yang memiliki peringkat di bawah nilai K dapat diabaikan. Nah, untuk perhitungan precision key ini akan dijelaskan pada persamaan ini. R itu untuk jumlah dokumen relevan pada dokumen teratas sebanyak nilai K. Nah, K-nya ini untuk threshold peringkat. Nah, di sini ada metodologi. Nah, di sini ada alurnya. Di sini ada metodologi yang dimana ini alur training yang berguna untuk memberikan gambaran secara umum mengenai proses pada sistem rekomendasi yang diciptakan. Seperti ini gambarnya untuk alur training. Nah, yang kedua ini adalah namanya alur testing, yang dimana tahapan awal itu mengumpulkan seluruh data yang digunakan, kemudian dilakukan reprocessing dokumen. Nilainya akan digunakan untuk menghitung scoring BEM25 pada setiap dokumen training sesuai dokumen testing yang digunakan. Setelah diperoleh hasil skor BEM25-nya, setiap dokumen training kemudian dilakukan pemeringkatan hasil scoring dengan nilai terbesar. Proses rekomendasi dilakukan dengan mengambil skor dokumen tertinggi sejumlah nilai K yang digunakan. Pengujian dan analisis. Ini hasil pengujian precision K itu dilakukan sebanyak 3 kali dengan menggunakan 20 data uji yang sama pada setiap pengujiannya. Pengujian pertama dilakukan dengan 400 data latih, kedua dilakukan dengan 500 data latih, dan ketiga dilakukan dengan 600 data latih. Hasil rata-rata perhitungan precision key berdasarkan nilai K akan ditampilkan pada tabel 3 dan gambar 3 berikut. Seperti ini gambarnya. Untuk menghitung dari keseluruhan hasil evaluasinya, diketahui jika faktor yang paling mempengaruhi hasil rekomendasi dengan metode BEM25 adalah faktor nilai K dan jumlah data latih yang digunakan. Nilai tertinggi dalam pengujian precision K adalah 1. Dengan nilai precision K sama dengan 1, berarti seluruh hasil rekomendasi relevan terhadap query yang digunakan. Pada setiap hasil pengujian sistem ini diperoleh nilai precision 1K terbanyak terdapat saat nilai K sama dengan 3. Pada hasil pengujian 1 diperoleh sebanyak 14 query dan mendapatkan nilai precision K sama dengan 1. Dan untuk kesimpulannya, ini analisis yang telah dilakukan dapat ditentukan jika metode BEM25 ini dapat diterapkan pada penelitian sistem rekomendasi dosen pembimbing berdasarkan dokumen judul skripsi di bidang komputasi cerdas. Tinggi rendahnya nilai K yang digunakan sangat mempengaruhi hasil rekomendasi pada penelitian ini. Hasil rekomendasi sistem terbaik terdapat pada K sama dengan 3 dengan nilai precision K sebanyak 0,87. Dengan menggunakan K sama dengan 3, diperoleh 3 hasil rekomendasi teratas yang sesuai dengan keahlian masing-masing dosen.
Sekian penjelasan saya untuk paper ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.